Radio Visit. Kalau tadi profil dan sekilas mengenai penyiarnya, nah sekarang saya lempar langsung di venue-nya yang ada di Surabaya. Kita akan lihat situasi studionya kita. Monggo silakan, atau Mas Fafa atau Mas Esra, silakan. Terima kasih Om Denny. Silakan Mas Esra untuk kondisi di lapangan. Oke. Studio Gen FM Surabaya berada di Gedung Geraha Pena Surabaya di lantai 7, unit 709. Gedung Geraha Pena sendiri terletak di Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya. Yuk, langsung ke kantor Gen FM Surabaya. Selamat datang di kantor Gen FM Surabaya. Kita masuk ke studio siaran Gen FM Surabaya. Disinilah program mulai dari Semangat Pagi, Anpuji, Papitu, Ganas, dan Gen Weekend Show lengkap dengan lagu-lagu enak untuk menemani Sobat Gen. Dari studio siaran, kita menuju ke ruang podcast. Selain untuk mengerjakan podcast, ruangan ini juga digunakan untuk Instagram Live. Dari kantor dan studio Gen FM Surabaya, kita ke lantai 22. Lantai 22 adalah rooftop Gedung Geraha Pena Surabaya. Disinilah pemancar Gen FM berada. Di area dan ketinggian tanpa halangan gedung-gedung bertingkat lainnya, membuat siaran Gen FM Surabaya bisa didengerin dimanapun dengan kualitas yang jernih. Oke, thank you Mas Esra. Sama-sama. Lanjut Mas Fafa. Ya, terima kasih Om Denny, makasih Mas Esra. Sekarang selanjutnya akan diceritakan terkait Surabaya Now dari Mas Febrian Saputra. Monggo silakan. Halo, selamat siang semuanya. Mohon izin untuk share presentasinya ya. Ya, sudah. Oke, kita akan mencoba untuk menjelajah Surabaya ya, yang pasti dengan situasi dan kondisi yang terkini. Kita update dulu untuk status COVID di Surabaya. Per kemarin, ini Surabaya sudah ditetapkan di level 3 PPKM. Belum keluar sebentar. Nah, ini Surabaya ada di PPKM level 3 berlaku dari tanggal 15 sampai 21 Februari 2022. Kemudian kalau di Jawa Timur sendiri per tanggal 17 Februari kemarin Surabaya masih di posisi pertama tertinggi, tapi dengan tingkat risiko sedang untuk status COVID di Surabaya. Next, kita ngobrolin tentang Surabaya. Secara kultur Surabaya sendiri itu mungkin beda dari teman-teman yang lain yang ada di daerah lain, dengan kalau kita spesifiknya lebih ke bahasa sehari-hari yang dipakai sama teman-teman yang ada di Surabaya. Sudah berubah slide-nya teman-teman? Soalnya saya lihat di sebelah masih belum. Oke, udah ya. Jadi Surabaya jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, dan masyarakat Surabaya sangat bangga menggunakan bahasa Surabaya yang sering dibilang Boso Surabaya. Dan kalau untuk Surabaya sendiri sekarang ini lagi marak berdasarkan survei yang sudah dilakukan sama teman-teman Gen FM Surabaya, itu punya habit baru, yaitu lebih banyak nongkrong di coffee shop ketimbang di mall ataupun di warung kopi. Nah, persepsi dari coffee shop sendiri di sini, kalau di Surabaya sendiri ini coffee shop itu adalah
regenerasi dari warung kopi. Jadi bukan, kalau misal mungkin teman-teman di Jakarta menganggap istilah coffee shop itu adalah tempat kecil dipakai usaha untuk coffee shop, kapasitas pengunjung 10 sampai 20 orang. Nah, kalau di Surabaya itu lebih ke kayak warung kopi dengan space yang cukup besar, dengan activity yang bisa dilakukan di sana, activation bisa dilakukan di sana cukup banyak sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan coffee shop. Jadi ada mesin kopinya, kemudian banyak menu-menu yang murah, harga rumahan. Nah, itu yang banyak dikunjungi sama kebanyakan anak muda di Surabaya. Jadi istilah coffee shop tuh sedikit bergeser mungkin dari pemahaman coffee shop yang lain. Nah, kalau bedanya sama warung kopi itu kalau di Surabaya lebih ke kayak orang yang jual kopi bubuk, kopi saset, kemudian kayak seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas. Dan lanjut, setelah update Surabaya, kita akan ajak untuk jalan-jalan lebih ke informasi tentang Surabaya